Wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Sebagaimana biasa saya mengingatkan, nikmat kedah digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesehatan yang kita miliki pastikan itu adalah fasilitas dari Allah supaya kita tegak ibadahnya. Karena sehat kita bisa sholat, karena sehat kita bisa ngaji, karena sehat kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngantos kesehatan yang dititipkan Allah kepada kita justru untuk bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat artinya tidak menggunakan nikmat dengan benar. Jadi kalau pun gada jadwal seperti ini ngaji, jenengan sehat, ada kesempatan kok mboten tindak niku udah bermaksiat namanya. Karena jenengan diberi amanah kok kemudian tidak dimanfaatkan. Demikian juga seluruh nikmat yang lain dalam bentuk harta kita, anak-anak kita, suami kita harus betul-betul menjadi bagian yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berumah tangga, itu para ulama menyebut rumah tangga, rumah yang ada tangganya. Tangga itu cara kita naik tuh niku. Nih, ondo. Kita naik menuju kepada keriduan Allah maksudnya. Rumah yang di dalamnya ada pasangan yang setapak demi setapak menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampun ngantos kita berumah tangga kok justru saling melemahkan. Berumah tangga harus saling menguatkan. Kadang-kadang yang satunya lagi lemah, satunya kuat, didorong. Satunya ngegas, satunya ya rodo-rodo ngerem. Ojo loro-lorone ngegas kabeh gitu. Atur nuwun. Bojone ngegas, sing lanang ngegas, wah rampung niku malahan nggih. Itulah mengapa Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini sekaligus untuk refleksi kita di awal tahun. Saya ngajak jenengan untuk memutar hidup jenengan ke saat itu ketika jenengan nikah. Rin. Najan sebagian mungkin ya wis lawas men. Tapi ini bermanfaat insyaallah nggih. Jadi wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayatnya Allah nggih. Wa min ayatihi an khalaqalakum, Allah menciptakan min anfusikum nggih azwaja, dari golonganmu sendiri, ciri-cirimu sendiri, pasangan. Jangan terus artinya pasangan nggih. Pasangan niku lak nek sandal niku kanan kali kiri to. Jadi nek jenengan ngarep-arep pasangan kok podo, aku nek ben bojo karo bojoku sebab seneng podo seneng bakso. Ayo podo-podo niku mboten alasan niku. Ya namanya pasangan itu memang kadang-kadang berbeda sifat. Nih. Makanya dikatakan pasangan memang berbeda. Nih. Lain jenis jenengan laki-laki dan perempuan, mulane mboten angsal to. Cuma saiki enten wong lanang padha wong lanang kok pacaran, subhanallah. Nih. Wong wedok padha wong wedok seneng-senengan iku lagi parah niku. Gitu. Namanya pasangan itu ya kedah memang berbeda. Nih. Sandal yo kanan kali kiri, mboten mungkin kok sandal kanan padha kanan yo repot. Ngene apa nggih? Tangan kanan kiri, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Nggak mungkin siang kok dipaksa padha karo malam, itu mboten mungkin. Makanya dikatakan azwaja. Azwaja itu pasangan, ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Dados dari sini kita tahu bahwa kita akan menyadari kekurangan pasangan kita. Jadi dengan menikah itu menyadari bahwa pasangan jenengan orang mung luwe tok sing delok, kurangnya yo akeh jane. Jenengan berumah tangga menapaki berdua untuk menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini refleksi kita di awal tahun 2025, jenengan balik ke waktu itu supaya tentrem, karena separuh agama ada di kegiatan pernikahan itu. Seorang laki-laki yang punya waktu banyak sekali untuk ibadah, untuk sholat malam, untuk macam-macam karena tidak menikah. Mboten sibuk itu mboten nikah. Namanya nggak menikah, nggak sibuk, nggak ngurusi anak, nggak ngurusi murna-murna, maka dia punya waktu yang banyak untuk beribadah. Itu kalah afdol dibandingkan laki-laki yang sempit waktunya untuk beribadah karena dia menikah. Goro-goro nikah kudu golek nafkah, sehingga sholat malamnya mungkin kurang banyak.
itu lebih utama dibandingkan yang banyak ibadahnya tapi dia sendirian. Sebab seluruh kegiatan pernikahan adalah ibadah. Maka dikatakan wa min ayatihi. Kalau ayat itu liyatadabbur. Jadi yang namanya ayat itu harus ditadaburi. Supaya kita mendapatkan manfaat, maka harus ditadaburi. Maka dikatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda di antara ayatnya adalah dijadikan di panjenengan itu pasangan. Litaskunu ilaiha. Oh, jangan perhatikan ini. Supaya jenengan tentram lagi hidupnya. Kata Allah, agar dijadikan cenderung engkau padanya dan engkau merasa tenang. Lalu nek pasangan sing leres niku nek berdampingan niku tenang. Nek jejeran kok panas. Ini jenenge tutup pasangan ini. Salah niku. Kita diperbaiki. Namanya pasangan itu litaskunu ilaiha. Maka dijadikan rasa tenang ketika dia berdampingan. Saya rencana besok mau ke Jakarta ini pagi, berangkat jam 7 insya Allah sampai hari Selasa, karena ada acara di Jakarta juga, beberapa acara, diantaranya adalah persoalan ngisi ceramah pernikahan. Jadi juga ada beberapa acara yang lain. Jadi saya mumpung saya ingatkan ke jenengan. Mumpung saya ingat. Jadi memang jenengan dibuat tenang dengan pasangan-pasangan. Ya walaupun yang sudah tua, nggak ada urusan. Mau muda mau tua, pokoknya kalau pasangan itu harus tenang keberadaannya. Sekali lagi pasangan itu berarti berbeda memang. Jangan jenengan harap bojoku ora padha karo aku. Jenenge dudu pasangan nek ngono. Perbedaan itu justru yang menjadikan jenengan berpasangan. Litaskunu ilaihi itu sakinah maksudnya adalah. Jenengan dibuat ada perasaan tenang, dan ini bekal di dalam menjalani kehidupan. Rumah tangga sering dibilang sebagai kapal yang hendak berlayar. Nahkodanya adalah suaminya. Ini kadang-kadang ada yang nahkodanya istrinya, ada nggak? Kadang-kadang suaminya mungkin sudah lemah, udah nggak bisa cari nafkah, dilalai sakit, ya terpaksa ibunya membantu, co-pilotnya. Yang newangi nahkoda. Ya, nahkodanya sudah sakit misalnya. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, saya hari Ahad itu nganter anak saya ke pondok. Ahad habis dari sini nggih. Kemudian saya mampir ke salah satu teman, saya ketuk pintunya, kok dia udah di luar pagar. Aku meh lungo gitu. Lah yang dia kok tergesa-gesa. Dia bawa kain-kain itu. Mau ke tempat Bapak gitu. Kenapa Bapak? Bapak itu jamaah saya kebetulan. Beliau dulu kerja di arsitektur UGM. Beliau mengatakan, Bapak sekarang sudah di kasur, udah nggak bisa apa-apa. Padahal 3 bulan yang lalu saja dengan saya masih ngaji. Beliau sudah harus dibantu seluruhnya. Dia bawa kain bersih untuk mengambil kotoran, untuk dibersihin. Ibu-ibu semuanya, semuanya. Saya itu sampai berbesmili. Sepulang dari ketemu teman saya ini. Karena saya dulu sempat berprasangka negatif dengan kedua pasangan ini. Teman saya ini S2 UGM, kumlut dua-duanya. Dua-duanya kumlut S2. Dia rela hidup dekat rumah orang tuanya, nggak bekerja berkarir seperti yang lain. Malah adik-adiknya pada yang S1 saja berkarir kemana-mana, sukses. Dia hidup sederhana di dekat orang tuanya. Saya sempat mikir waktu itu, bocah nganti ke tengah seloro kok males mentok. Ternyata Allah siapkan supaya bisa merawat bapak ibunya yang sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Ibunya dulu direktur utamanya, sekarang juga sama, sudah betul-betul sudah nggak bisa melakukan aktivitas, sehingga seluruh aktivitasnya bantu teman saya ini plus istrinya. Nah, ini yang saya katakan, ini namanya pasangan. Istrinya juga anaknya orang kaya, juga S2 dari UGM juga, rela setiap pagi datang ngepel tempatnya, bersihin tempatnya, gantiin popoknya, mertuanya loh itu, Masya Allah itu. Nah inilah yang namanya pasangan, litaskunu ilaiha. Dibuat tentram dengan pasangannya. Dia dibuat, Masya Allah, mendapatkan pintu surga yang sedemikian. Saya katakan, Masya Allah, nggak semua orang bisa kayak kamu loh. Kamu bisa kayak gini, kesempatan yang langka, bisa ngerawat orang tua seperti itu, dan kamu ridho. Dia terlihat cerah, terlihat nggak terbebani. Padahal dulu ini, waktu mau menikah, terkenalnya, ini
Apa cah kaya ngono kuwi ya rumah tangga po. Wong serba enak. Waktu zaman sekolah serba enak, serba tercukupi. Pemilih kuwi apa ya iso to ndampingi itu. Ternyata Masya Allah, ibu-ibu semuanya. Nah ini yang namanya litaskunu ilaiha, dibuat tenang sehingga semua soal itu berangkatnya tenang dulu. Ini penting ibu-ibu semuanya. Jadi kan kalau punya masalah itu tenang dulu. Jangan gemrubiuk dulu, jangan ribut dulu, pokoknya tenang dulu. Karena memang pijakannya tenang dulu. Baru kemudian litaskunu ilaiha, kemudian dijadikan di antara kalian mawaddatah warahmah, gitu. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Baru kemudian dijadikan di antara keduanya perasaan mawaddah. Ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Kenapa kok bukan mahabbah? Mawaddah itu cinta, tapi lebih dari itu. Nek cinta niku lak perasaan. Jenengan seneng, tresno niku teng perasaan. Nah, yang namanya mawaddah itu adalah jenengan menampilkan dalam bentuk perbuatan. Jenengan seneng ki yo eman tenan. Bojone kesel yo dipijiti, nganti tresnone niku. Niku lho. Niku mawaddah. Jenengan pun sepuh, bojone itu ya dipijiti sambil ngobrol, itu Masya Allah. Saya kebetulan masih lakukan itu nih. Saya kalau sudah dibilang gini sama istri, "Kowe jenenge seneng karo aku ora tok lah tak cekel tak pijiti." Tak pijiti, aku ya seneng karo kowe tenan, tak pijiti. Karena apa? Itu tadi mawaddah. Kemudian warahmah. Baru kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah menyebutkan bahwa pernikahan itu doanya apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita dapat doa dari Nabi Muhammad SAW agar kita berkumpul dengan pasangan kita di dalam kebaikan. Maka jangan koreksi malih, jangan kan awal tahun kita refleksi ke belakang. Kemarin waktu pertemuan rame-rame niku saya refleksikan setahun ke belakang. Sekarang refleksi di bagian itu dulu, di bagian jenengan mulai pernikahan supaya ketata kembali sehingga jenengan akan mendapatkan generasi anak-anak yang solih dan solihah. Ini penting. Ini penting banget, bagian yang penting banget. Satu hal yang kadang-kadang dilupakan oleh para keluarga itu pendidikan agama. Sebenarnya suami punya tanggung jawab itu. Suami itu punya tanggung jawab agar istrinya mengerti ilmu agama. Nah sini malah sing rajin ngaji ibu-ibu nih. Makanya ibu-ibunya yang geret suaminya untuk belajar ilmu agama. Digeret suaminya. Suamiku ora gelem ya Ustaz. Ya pokoknya didoakan. Jadi Anda perlu tahu, saya sampaikan berulang kali, saya tuh di beberapa masjid itu ada yang awalnya ibu-ibunya yang berangkat, tapi sekarang full dengan suaminya. Pasang-pasangan tindak sedoyo. Karena lebih enak kalau ngaji semua itu lebih enak. Nyambung. Kalau ngaji semua itu jadi nyambung. Dan banyak jemaah saya yang pasang-pasangan, kalau tidak, saya kadang-kadang kalau melihat itu di Gunung Semut terutama bonceng-boncengan itu, Masya Allah itu. Kadang-kadang saya lewat tin gitu boncengan sesepuan wis kaya cah nom wae. Masya Allah. Karena Pak mawaddatah warahmah. Dan memang doanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Memang didoakan untuk di dalam kebaikan. Nggih. Jadi ibu-ibu semuanya, ini saya ingatkan ke jenengan supaya kita bisa merefleksi ke belakang tentang bahwa kita sedang menjalankan sunnah yang besar. Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-38. Walaqad arsalna rusula min qablika wa ja'alnahum azwaja wa dzurriyyah. Sesungguhnya yang namanya nikah itu sunnahnya para nabi. Sesungguhnya kami utus para utusan sebelum engkau Muhammad dan dijadikan pada mereka istri dan anak-anak. Maka di antara kebahagiaan berumah tangga adalah berpasangan dan punya anak-anak. Masya Allah. Dan ini fitrah manusia. Kemudian kita jadi orang tua sekarang. Sebagian kita punya anak yang sudah siap menikah. Pertanyaannya ini, punya anak perempuan, kepada siapa anak saya dinikahkan? Ini pertanyaan kepada sahabat juga begitu. Aku yang di anak itu dinikahkan karo sapa? Maka jawabannya sama. Nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa. Itu kepada siapa?
nikahkanlah kepada laki-laki yang bertakwa. Kenapa? Laki-laki yang bertakwa, para ulama menyebut kalau dia mencintai istrinya, maka dia akan membimbing istrinya mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Nek maksudnya ternyata wis bojo kok ora pati seneng. Misalnya ternyata waktu ta'aruf itu kita urung pati ngerti gitu. Begitu nikah, lah kok jebul aku ora pati seneng karo dhek. Ini orang bertakwa enggak mungkin menyakiti pasangannya. Ini penting, makanya nikahkanlah dengan orang yang bertakwa karena dia takut kepada Allah. Ini penting, makanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan punya menantu yang bertakwa. Jangan punya menantu malah kon ngedol tanah ibu entek subhanallah. Ada yang seperti itu, ada nggak kayak gitu? Ada yang seperti itu, ada nih. Saya dilapori kayak gitu, subhanallah, kok mantuku kok yang ngono mentoh. Bahkan kemarin datang ke rumah saya itu, anak laki-lakinya itu sampai tidur itu bawa pedang. Kenapa? Karena iparnya, suaminya kakak perempuannya itu ngancem, nek sing kira tak ora didol, pokoknya ibumu tak pateni. Subhanallah. Subhanallah, ada begitu itu. Sampai ke rumah saya. Saya sampai, ya Allah mas, ujianmu kok sedemikian, ya Allah gitu. Jadi dia tuh kok tidur itu setengah nggak bisa tidur lah gitu. Subhanallah, ada yang begitu nih. Kemudian kita sudah jadi orang tua, nanti anak-anak kita dewasa, ingat nih, ada satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa salah satu hakun alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pasti tolong. Ada 3 golongan yang Allah mewajibkan dirinya untuk menolong golongan itu. Di antara golongan itu adalah orang yang wanakihu yuridul afaf, adalah seorang pemuda yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Niku harus bantu itu. Ono cah nom-noman ya bertakwa urung pati mampu, kok pengen nikah disebabkan karena ingin menjaga dirinya. Niku dengan bantu, sebab Allah pun akan bantu itu. Ya, kalau dengan masyarakatnya begitu enak, nanti nggak ada naudzubillah, nggak ada perzinahan. Saya sekitar 4-5 hari terakhir itu subhanallah Bapak Ibu, saya didatangi oleh beberapa lembaga yang terkait dengan masalah pernikahan. Ada mahasiswa dan mahasiswi 2 universitas Islam. Ini sudah, mohon maaf, berhubungan badan sudah 4 tahun. 4 tahun. Ini yang laki-laki anaknya tokoh di kampus itu. Bayangin. Yang perempuan juga penggerak dakwah. Subhanallah. Subhanallah. Terakhir ibunya yang perempuan justru nuntut kepada laki-laki yang merasa anaknya disakiti. Padahal ini suka sama suka ini. Bayangkan, nggak dinikahkan akhirnya. Ini sampai ke peradilan kemarin. Subhanallah. Subhanallah. Ini sudah di asrama padahal laki-lakinya ini. Saya sampai dengan istri itu geleng-geleng kepala. Zaman sekarang itu subhanallah, beratnya. Kalau saya ceritakan dengan semua ngeri rasanya. Saya itu sampai rasanya dengar aja nggak kuat saya itu. Karena saya diceritakan detil. Termasuk profilingnya yang jadi contoh juga nggak ada. Maunya ada sebagian pengajarnya juga yang melakukan hal yang semisal. Saya tarik nafas panjang, subhanallah. Dan hari tadi kebetulan saya ngisi Jumatan di lokasi baru, berseberangan dengan kampus UMY tadi itu. Dan dari situ tadi akhirnya saya dapat jadwal ke 2 masjid di daerah Kasongan 1, kemudian sebelah selatannya 1. Ini semuanya terkait dengan persoalan moral di dalam hubungan pernikahan. Sebenarnya seandainya benar caranya kan nggak perlu seperti itu. Makanya kalau nanti jenengan punya anak laki-laki sudah mulai naksir, tanting aja. Piye arep kepiye? Nek ya tenanan nikah wae. Nanti kalau belum mampu Bapak Ibu bantulah. Karena apa? Ini tadi disebutkan salah satun hakun 'alallahi. Salah satun hakun 'alallahi. Aunuhum. 3 golongan yang pasti Allah tolong. Salah satunya adalah wan nakihu, dan yang menikah yuridul afaf, yang berharap dari nikahnya itu dia terjaga kehormatan dirinya.
Sekarang dengan stimulasi zaman sekarang yang tontonan begitu banyak, anak 20 tahun belum itu sudah, maunya 20 tahun itu sudah, mohon maaf, sudah pada ingin berhubungan biologis, Bapak Ibu. Itu tuntutan zaman sekarang. Kita nggak bisa menghindari hal seperti itu. Karena yang ditonton, yang dilihat temannya, subhanallah. Itu yang paling saya khawatirkan kepada anak-anak. Saya pesan kepada anak saya juga. Bapak ibumu raiso njogoni kowe le. Raiso. Wong kowe koncone njebo yo akeh banget. Bapak ibu hanya bisa bermohon kepada Allah. Makanya wis mulai naksir perempuan, nikah saja. Bapak dukung. Sampai tak gituin. Ya kita berusaha menjaga gitu. Kita tahu nggih, enggak jaminan kan anak ustadz baik, enggak jaminan. Nuh aja punya anak Kanan. Jadi nggak ada jaminan, walaupun saya pendidik seperti ini. Apakah ada jaminan dari Allah bahwa dia akan jadi baik anak-anak saya? Belum tentu, belum tentu. Makanya saya hanya pasrah kepada Allah betul. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Demikian juga putra-putri panjenengan, cucu panjenengan itu menjadi orang-orang yang soleh. Dimulai dari jenengan. Tadi dikatakan apa? Litas kunu ilaiha. Jenengan sakinah dulu, tenang dulu. Kemudian mawaddah warahmah. Jenengan punya perasaan cinta yang betulan cintanya. Nek wong seneng tenanan kali mboten lak beda. Mung seneng kondo kali seneng tenanan iku beda. Ketok niku teng perbuatan. Mawaddah itu untuk perbuatan. Jadi orang mung kondo seneng ning perbuatannya tenan. Dirasa, saya yakin jenengan bisa merasakan kata-kata mawaddah itu dirasa. Jenengan tahu kalau suami saya itu eman tenan karo aku ora niku jenengan lak kraos. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Ketika jenengan ditinggal pergi kemana, jenengan tenang. Itu suaminya jenengan berarti bener. Kalau suaminya dengan baik, itu jenengan ditinggal pergi beberapa hari, tenang di hati. Yakin itu. Tapi kalau ada soal, nanti ada gembruk-gembruk sedor rasanya nih. Ini saya sering, kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena banyak sekali yang datang kepada saya dalam soal seperti itu. Soal rumah tangga. Sekali lagi, makanya ketika ada pernikahan, Rasulullah mendoakan. Dan ini riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dikatakan, ketika Rasulullah mendatangi orang yang menikah, maka Rasulullah mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini doa ini dengan paten kan bahwa ternyata saya dulu menikah tuh doanya seperti ini ya. Saya supaya dikumpulkan di dalam kebaikan. Makanya kalau jenengan sholat wengi, bojone ora sholat wengi ya ditangi Pak sholat wengi Pak. Gitu. Sampai Rasulullah mengucapkan, sampai Rasulullah itu ngambil air, diciprat sithik. Ya, gitu. Tangi yo. Oh, tuh gaplok enggak. Kalau sudah biasa enggak insyaallah. Jadi kita membangunkan istri. Ini namanya wajama'a bainakuma fi khair, dikumpulkan di dalam kebaikan. Demi Allah Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan ke jenengan berulang kali ada masjid yang saya ngisi ibu-ibunya. Sekarang bapak-bapaknya Masya Allah pada ke masjid dan bapak-bapaknya mau bikin pengajian khusus bapak-bapak. Padahal berangkat awalnya ibu-ibunya tok. Apa yang saya katakan kepada mereka? Ibu-ibu kalau pengen tentram rumah tangganya, bapak-bapaknya suruh ngaji. Bapak-bapaknya suruh sholat di masjid. Sholat di masjid itu wajib. Itu yang saya tekankan berulang kali. Sekarang Masya Allah bapak-bapaknya rajin. Ketambahan wong pitu wong 8 lah. Itu udah banyak termasuknya itu. Dan kemarin terakhir ngobrol saya katanya, Ustadz, di sini bapak-bapaknya mau adain pengajian. Alhamdulillah. Itu. Jadi jenengan harus meningkat nih. Mulai tahun 2025 ini tugasnya ngopiak-opiak para suami untuk ngaji. Ampun piyambakan tok. Supaya apa? Supaya tapak-tapak tangga di dalam rumah tangga menuju kepada Allah. Ini jenengan melakukan dhewe kan bisa domen. Tangganya jenengan tekan gini, bojone sini kono. Sini kono Mas. Oh enggak toh Mas gitu. Tangga kan bareng-bareng gitu nih. Supaya imbang sampai ke atas, sampai ke ridho Allah. Makanya namanya rumah tangga. Rumah yang ada tangga. Tangga kemana? Tangga itu kan ke atas. Menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih jenengan wis munggah diawe-awe. Mas tak awe-awe lho Mas, tak kei tali Mas. Gitu dirayu untuk ngaji. Insya Allah ibu-ibu semuanya, Allah jangan doakan, saya yakin. Karena ini saya berhasil praktekkan di tempat lain. Demi Allah ibu-ibu semuanya, saya praktekkan di tempat lain berhasil.
Salah satunya bahkan suaminya tuh musuh masjid. Oh bayangin, pripun niku. Jelih pengali masjid pawone niku tiyang niku. Sakniki 5 waktu teng masjid boten pernah putus. Bahkan kadang-kadang adan, karena kadang-kadang sing adan rono. Masya Allah, niku saya sampai dengan istri itu saya sampai berbesmili. Kenapa? Ya Allah, orang itu dulu tuh memusuhi masjid kayak mana. Sekarang rajin ke masjid. Tokoh lagi. Masya Allah. Subhanallah, ibu-ibu semuanya. Malam Selasa kemarin saya ceramah. Mirip seperti ini. Salah satu yang saya angkat masalah seperti ini. Setelah selesai, salah satu tokoh masyarakat, Pak Dukuhnya loh nih. Pak Dukuhnya datang ke saya di Bismillah. Ustaz, yang dengan sampaikan itu terjadi di saya, Ustaz. Kenapa? Saya bentak-bentak istri saya masuk ke rumah sakit seminggu. Gak kuat istrinya, karena dibentak-bentak terus. Gitu. Subhanallah. Padahal guru, istrinya guru. Subhanallah. Benar ternyata nih, harus pasangan, harus tenang, litaskunu ilaiha. Jangan marah dulu. Nggak jadi ibu semuanya. Kalau jangan marah dulu, anak-anaknya dengan niru loh besok. Wah, bapak ibu seneng nusu-nusu so tak bales yo nak tua kowe kapok ra. Repot to. Medeni niku nggih. Makanya sekali lagi doanya Rasulullah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi. Ingat-ingat nggih, kita didoakan keberkahan oleh Rasulullah dulu waktu nikah sampai sekarang. Nggih. Jangan lupa. Nggih. Banyak sekali ibadah dalam pernikahan, diantaranya dalam mencari nafkah ya ibadah. Kalau ya ibu yang cari nafkah sendiri katanya nambah untuk suami, yaitu itu ibadah bu. Nggih. Apa namanya golek napa korban dewe. Saya itu ibadah. Nggih. Mengurusi pasangan itu ibadah, mengurusi anak itu ibadah. Jadi jangan merasa berat karena itu. Nggih. Kemudian diingatkan kepada putra-putra yang masih rumah tangga muda, menikah itu bukan mengurangi bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ini penting ini. Menikah bukan berarti mengurangi bakti kita kepada orang tua kita. Jangan ingatkan, Mas, aku nek orang bapak ibu anjur orang aku to. Seneng karo aku to, Mas. Iya, kudu seneng karo bapak ibuku. Maka jangan sampai dengan menikah kemudian tinggalkan kedua orang tua, jangan. Tetap baktinya harus sempurna. Ini penting ya. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika sudah menikah tiba-tiba belas hilang, ngabari we ora. Orang tua lah cuma butuh kabar gini apa lagi jalan kemana bu, kalau teng mriki. Itu udah cukup untuk orang tua, ya enggak? Di telepon video call, bu, sehari minimal sekali lah telepon. Ini penting ini. Saya sampaikan ini, ada salah satu jamaah saya menangis. Kenapa? Ustadz, saya dulu nggak begini, saya setelah ngaji begini, Masya Allah Ustadz, keberkahan tuh timbul banyak banget setelah saya praktek yang jenengan sampaikan. Saya dengan ibu sekarang setiap hari sebelum berangkat kerja saya mampir, pulang kerja saya mampir, pokoknya saya menyempatkan mampir itu. Ini masih punya anak 3, masih muda sebenarnya. Jadi dia selalu berangkat kerja mampir, pulang kerja mampir ke ibunya. Dia salim ke ibunya. Dulunya enggak. Baru menyadari bahwa yang namanya rahmat Allah itu seperti itu, kebaikan yang menetap. Nah ini saya mengingatkan, mumpung di awal tahun, saya dulu waktu di Mahat begini, kalau di awal tahun, akhir tahun itu diingatkan tentang, wis ngopo wae setahun ini, pendek nikah piye, bener ora ke langkahmu tekan saiki, isi podo karo ndek pendek ora, ndek sak durunge nikah, arep kepaduk, mesake saiki, woi kono tiba-tiba dhewe, kan bahaya itu, ya kan, dulu sebelum nikah, tak tuku martabak yo, iya, saiki tuku martabak dhewe kono. Nah ini kan udah berubah namanya, makanya saya ingatkan, saya ingatkan, kenapa? Jangan berubah, karena doanya Rasulullah sampai yaumil akhir nanti kita berharap tetap jadi suami dan istri kita di akhirat. Jadi kan nanti kan dibangkitkan menjadi orang yang paling cantik di antara bidadari. Bayangin, 70 ribuan kali lebih cantik dari bidadari yang paling cantik itu jenengan. Sekarang kan jenengan sedang nyamar ini. Saya sering katakan ke suami-suami, bojone jenengan saya kira kayak nyamar kadang-kadang daster, ora pati apik, ora pati ayu. Ketahuilah nanti ketika dibangkitkan
ribuan kali lebih cantik dari bidadari yang paling cantik. Bayangin. Apa ya kebita pengen sampai ke akhirat. Makanya saya sering sama istri itu, lha iki paling ayu ning kono. Dan cantiknya dikatakan ribuan kali lebih cantik dari bidadari yang paling cantik di sana. Niku pripun niku? Iki kok lagi nyamar to kowe iki, nganggo daster elek ngene iki. Iki lagi nyamar iki. Dan penyamarannya sangat sempurna, kadang-kadang nyorong atus isu-isu. Tetapi saya tahu karena saya paham dalil, lah ini tuh bakal jadi bidadari yang paling cantik buat saya besok. Ini orang tak jogoni kok eman-eman men. Nggih. Nggih. Nah itu. Ingatkan pada para suami, aku kayak nyamar loh Mas. Saiki wae ora ketok pati ayu. Sok deloken. Wah ayune pol. Itu nggih. Kemudian doa, nggih. Doa ke atas, doa ke bawah. Jika sudah menikah, doakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan setelah menikah jangan lari mendoakan orang tua, dan ditambah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Quran surah Al-Furqan ayat 74 niku. Jadi doa niku saking Quran surah Al-Furqan ayat ke 74. Waladina yaquluna Rabbana adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbi habli minas sholihin. Gitu. Doanya begitu nggih? Tadi doa begitu mboten? Ah iya harus begitu, harus begitu. Harus begitu. Jangan sampai lupa. Nggih. Kemudian, nah ini penting, tolong ini diperhatikan sebenarnya. Seolah-olah jenengan kok ini be 20 tahun meneh ya. Saya ajak jenengan muda lagi ini. Saya ingatkan kepada jenengan nggih. Bahwa nggih, ikatan pernikahan itu disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah mitsaqun ghalidh. Mitsaqun ghalidh itu ikatan sing kenceng men. Itu tuh, jenengan perhatikan nggih. Dan memang saya melihat banyak ibu-ibu itu lebih kuat mempertahankan sebenarnya. Saya melihat ibu-ibu beginilah, dapat makanan aja mikir. Tak mau rumah wae lah, bojoku ketok yo madang iki mau. Ngene apa nggih? Nah, laki-laki jarang nih, laki-laki makan dhewe wae, beli ning warung. Nah, ibu-ibu lah mikir, aduh anakku ketok mau yo. Begitu kan? Karena ini memang betul, itu mitsaqun ghalidh. Ikatan sing paling kencang, dan saya lihat memang ibu-ibu itu lebih kencang sebenarnya itu. Saya yo isin sebenarnya. Istri saya tuh eman, masya Allah. Saya kadang-kadang malu. Aku ketua repati eman karo kowe ini. Kowe kata eman banget karo aku yo. Karena mlebu surga duluan, tolong saya diseret yo. Sebenarnya saya kayak gitu. Karena saya merasa ya itu ibu-ibu tuh saya lihat sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Ketaatan kepada suaminya walaupun suaminya pecicilan itu akan mendapatkan privilege, kekhususan kata Rasulullah. Ini hanya untuk para ibu-ibu, yaitu apa? Silahkan masuk ke surga dari pintu yang jenengan pilih, terserah dibuka kabeh. Niku jenengan loh haknya. Laki-laki enggak loh ya. Nek jenengan taat, apalagi suaminya pecicilan jenengan tetap taat, tetap hormat. Itu masya Allah. Lah suami saya pecicilan, justru karena pecicilan itulah makanya dengan berpahala besar gitu. Nek wis soleh ngono. Kalau sudah soleh ya karuan, jenengan mboten usah dadi wong soleha wis pun manut karuan nang bojoku apian. Bojone jenengan pecicilan kok jenengan isi apian. Lah niku lho. Masya Allah niku. Nggih. Karena apa sekali lagi kalimat mitsaqun ghalidh, jenengan perlu tahu nggih bahwa di dalam Al-Qur'an itu kalimat ini tuh hanya muncul 3 kali nggih. Jadi mitsaqun ghalidh itu di dalam Al-Qur'an disebut 3 kali. Di dalam Quran surah An-Nisa 21, Quran surah An-Nisa 154 dan Al-Ahzab ayat ke-7. Yang pertama itu tentang perjanjian Allah dengan para rasul ulul azmi. Ngertos ulul azmi? Rasul khusus yang kesabarannya, ketekunannya luar biasa. Dulu ketika SD kita diajar dengan istilah apa? Nimim. Gini Bang nggih. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang khusus di antara para nabi, ini khusus sekali. Nah, perikatan perjanjian antara Allah dengan 5 rasul ini disebut dengan mitsaqun ghalidh. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalam sampai diangkat gunung. Gunung tuh diangkat, Gunung Tursina.
di atas mereka sebagai tanda bahwa ini perjanjian ini kuat banget, ojo nyalai yo gitu. Yang ketiga, akad nikah. Akad nikah itu dikatakan mitsaqun ghalidz. Bayangin, pembandingan jangan lihat perjanjian yang sangat kuat. Makanya kalau ada soal seberat apapun, ingat-ingat ini adalah perjanjian yang luar biasa. Jangan mudah patah arang di tengah-tengah mung goro-goro. Ala katanya bojo, keteke bojoku selingkuh, nembe ketoke. Urung tenanan selingkuh Ustaz, doakan mudah-mudahan mantun. Bertahan seperti itu mungkin lebih baik. Kecuali suara kuat banget Ustaz, suara kuat. Selingkuh nang arep motoku itu ya kepiye meneh. Karena datang ke saya begitu, Ustaz, dulu waktu dia selingkuh dengan yang sana, saya tutup mata wong yo aku ora kenal. Yang sana konco gurune aku yo tutup mata ora kenal. Tapi saiki tonggone dhewe. Subhanallah. Tetep yo aku kuat. Ya akhirnya saya persilahkan gimana lagi. Ini rumahnya saya, nih rumahnya itu. Kepiye niku. Subhanallah. Enggak kuat akhirnya. Akhirnya terjadilah perceraian, subhanallah. Sesuatu yang boleh tapi dibenci sebenarnya. Makanya kita berusaha bertahan. Makanya ingat-ingat, Bapak Ibu semuanya, kembali ke persoalan niat. Jenengan melaksanakan nikah, niatnya apa? Niatnya untuk beribadah kepada Allah. Ini penting ini. Ini penting supaya tetap terjaga sampai nanti ketika kita meninggal, insya Allah. Kemudian ingat-ingat nih bahwa nikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti pijakannya adalah sunnah. Maksudnya bagaimana? Jenengan menyelesaikan semua persoalan di rumah tangga itu dengan berpijak sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara para suami ada yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan kata Rasulullah, saya yang paling baik dengan istri saya. Mudah-mudahan suami-suami panjenengan juga demikian. Maka sepeda mari digeret kon ngaji. Kan tindak sholat teng masjid, kan ngaji. Didoakan, ibu-ibu jangan menyerah. Ya Allah, kula nyuwun teng jenengan supados atine bojo kula niku alus purun ngaos. Sebab yang namanya kebaikan itu berangkat dari ilmu. Nggak bisa enggak ibu-ibu. Nggak bisa enggak. Semuanya harus dengan ilmu dulu. Lah kepiye arep apik nek ilmu ini orang ngerti. Gitu, maka doakan ya Allah lembutkan hatinya supaya mau duduk di majelis. Demi Allah ibu-ibu sebenarnya kalau jenengan sudah jalan seperti itu, masya Allah. Karena sekali lagi jemaah saya itu banyaknya bapak-bapak justru sekarang. Kenapa? Ya karena sadar, masya Allah. Karena sadar. Didoakan ibu-ibu. Pokoknya tugas jenengan ini 2025 ini doakan terus para suami untuk rajin aktivitas di masjid. Nanti kalau suami udah di masjid, nanti putra cucu otomatis akan ikut itu. Otomatis, nek bapak pun tidak ke masjid, otomatis saya tidak ke masjid, maka Abdul seneng adzan teng masjid. Senik ini pun sanjang terus. Ya aku tuh boleh mulai ngimami kapan toh ya? Nah, itu udah kayak gitu pertanyaannya. Dulu ke Amar kelas 1 SMP ya, saya sebenarnya kelas 1 SMP ya. Boleh toh ya aku ngimam ya? Udah nyiapin itu, udah latihan ngimam di rumah. Allah, berlatihan itu. Sebab kenapa? Biasa dulu bapak yang ngimam. Akhirnya kan kepikiran niku loh. Jadi jenengan berdoa tenanan itu nggak sia-sia. Kalau bapaknya dengan sudah tidak ke masjid itu nanti anak-anak cucu otomatis itu, otomatis. Mohon maaf ya bapak ibu semuanya. Kadang-kadang rumah tangga kalau bapaknya sudah meninggal atau sudah ditinggal pergi suami, kadang-kadang memang berat. Karena profil orang tua bapak itu penting banget. Ada salah satu penghafal Quran, sekarang lagi terkenal banget, namanya bla 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 bla. Saat ini menjadi orang yang menjadi musuh Islam, padahal hafal Quran, sekarang jilbabnya dicopot, sekarang malah justru bikin konten yang justru menyerang Islam, padahal hafal Quran. Mulai bapaknya meninggal. Bayangin, niku hafal Quran, dites Quran, yo hafal tenan. Cobi, subhanallah. Sekarang malah jadi orang yang sangat menyerang Islam. Jilbabnya dibuka. Untuk apa saya pakai jilbab? Subhanallah. Dia cerita dulu ketika masih kecil, saya tuh sering didatangkan ke orang yang lagi hamil, suruh pegang perutnya, doain sambil baca Quran. Seperti itu waktu masih kecil. Sekarang jadi musuh Islam.
Mulai kapan itu? Ketika bapaknya meninggal. Nah, ini makanya profil bapak itu masih hidup betul-betul diarahkan supaya dekat kepada agama. Ibu-ibu semuanya. Ya. Kemudian pernikahan ibu semuanya adalah proses tidak putusnya pahala. Pokoknya setiap apa yang jenengan lakukan di dalam pernikahan itu adalah berbuah pahala. Nah, ini saya mengingatkan jenengan refleksi dari mulai hari itu. Hari di mana jenengan menikah supaya jenengan ingat lagi, supaya ketata lagi. Jangan terlambat. Jenengan sudah sepuh kok isih bojone urung pati rajin. Berarti lan niku wau jenengan pun dhuwur banget wis ngono tanggane. Masa bojone sing ngisor adoh men. Nah, ini kan masalah. Jenengan sekarang tarik lagi supaya bareng-bareng menuju keridhaan Allah. Nanti ketika meninggal sama-sama husnul khotimah. Nggih. Baik, berikutnya saya sampaikan tentang mengulang tentang beberapa hal yang sering terjadi menjadi kesalahan di masyarakat terkait dengan mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Refleksinya cukup nggih minggu lalu dan barusan. Minggu lalu ampun refleksi. Waktu rame-rame ini kan saya ajak dengan mikir ulang tentang tujuan penciptaan sudah. Nah, yang barusan tadi adalah persoalan salah satu titik refleksi. Salah satu titik di mana jenengan mulai lagi ndek ben aku mbojoki ngono kae to tujuane supaya jenengan kelingan. Baik, kita ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang pembatal wudu. Masih ingat apa saja? Yang pertama apa pembatal wudu? Kencing, buang air besar dan kentut. Dan saya ulang lagi nih di awal tahun. Okay. Apa dalilnya? Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan seterusnya nanti di tengah-tengah ada kata-kata auja ahadum minkum minal ghaid. Yaitu ketika jenengan kondur saking tempat rendah. Ghaid itu tempat rendah atau dalam bahasa kita kakus. Nek wong saka mburi niku napa? Nek mboten buang air besar ya buang air kecil loh. Dan otomatis paket dengan kentutnya. Ini makanya pembatal wudhu yang pertama adalah kencing, buang air besar dan kentut. Apa dalil yang untuk kentut? Adalah ketika Rasulullah menyampaikan tentang kisah dari Abu Hurairah. Sami'a Abu Hurairah yaquluna qala. Saya mendengar Nabi Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a Abu Hurairah yaqulun. Saya mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddu. Boten ketampi tiang salat kecuali dia berwudu, bersuci. Qala rajulun min Hadramaut. Ada orang dari Hadramaut bertanya, "Mal hadas ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Dijawab qala fusaun au duratun. Fusaun iku kentut sing mboten mungel. Duratun iku kentut sing mungel. Jadi najan ora muni nek mambu ya jenenge kentut. niku batal. Tapi ampun kena was-was nggih. Aduh, kaya ngeces sithik kaya ora ae ora. Gitu. Paham? Nah, jenengan wis arep tahiyat akhir. Lah kok yo ngentut kaya ora to iki? Ora. Jawabannya gitu nggih. Jangan lah ngentut iki kata aku jenengan malah batalaken. Nggih, paham nggih? Kadang-kadang kita jadi orang tua gitu nggih. Lah wis petang rakaat wis arep salam jebul kaya prupuk-prupuk sithik to iki. Nah itu kata para ulama, kalau yang seperti itu namanya was-was syaiton. Jenengan mengatakan apa? Tidak. Nah, itu ditulis dalam kitab. Namanya wa'ilajuhu i'raditam namanya. Adapun obat dari was-was jangan diperdulikan. Jenengan wudu, ambil air wudu. Pun rampung, ujug-ujug usah mlebu masjid. Lah kita mau nang kene urung teles ya. Kita urung teles mau, itu jenengan kena was-was itu. Nek jenengan kayak gitu nanti bisa bolak-balik wudu ping 10. Arab sholat ora sido goro-goro bolak-balik wudu. Subhanallah. Dan ini penyakit yang ganas nih. Saya besok hari Sabtu mau ketemu orang yang punya penyakit seperti ini dan sudah akut penyakitnya.
Sampai dia mengatakan, Ustadz, iki bojoku isi bojoku toh sudah di kamar berdua sama istrinya malam-malam. Ustadz, istri saya itu masih istri saya bukan sih? Coba bayangkan, iblis itu sampai seperti itu. Kenapa coba? Gara-gara bojone pamit liburan ke rumah orang tuanya, dia mengatakan, ya kono kene arep mulihnya ngene ibumu ya muli yo. Itu kalau dalam kondisi normal kan koyo to talak ngene wonge. Di antara kata-kata talak napa? Kowe tak balikke nyang bapak ibumu niku talak niku. Nek jenengan mengatakan seperti suami jenengan mengatakan seperti itu berarti sudah jatuh talak satu. Dia istrinya pamit, Pak, aku liburannya nggone bapak ibu yo. Ya kono kowe mulia nggone bapak ibumu. Setelah ibunya pulang, dia mikir, iblisnya masuk. Kowe bar nalak bojomu lho kowe. Bayangin, begitu istrinya pulang, tidur bareng, bingung, iki bojoku apa utuh yo. Bayangin Ibu-ibu, seperti itu was-was setan. Dan ini orang ini mengalami seperti itu. Mau konsultasi dengan saya insya Allah. Apa obatnya tadi? Wa ilajuhu, adapun obatnya bil iraditam, yaitu obatnya dengan tidak peduli sama sekali. Koyo ngentut koyo ora, gitu loh. Koyo teles koyo ora teles kayak gitu loh. Paham? Itu meyakinkan betul. Jangan sampai jenengan arep takbiratul ihram ora tadi. Allah. Lah ngapa ya, Bu? Niatku salah. Allah, subhanallah. Niat cukup nang ati. Ucapan salah betul napa-napa niku. Nah, ini namanya was-was. Makanya kita harus tahu persis nih. Makanya di dalam hal masalah batal wudu, ya bukannya orang cetok kencing, orang ketok BAB, orang ketok ngentut, ya orang batal. Kok ndak salah repot-repot. Koto enete sithik gitu ya iki. Orang rampung-rampung niku. Nggih. Paham, Ibu-ibu? Nih, kemudian yang kedua apa yang menjadi pembatal wudu? Keluar mani, wadi dan madhi. Mani ini kenapa? Air yang keluar ketika berhubungan suami istri. Nih, tandanya adalah lemas di badan. Adapun wadi adalah sesuatu yang keluar beserta di akhir air kencing yang lengket. Biasanya kalau kita pipis terakhir ini kok muncul lengket, tadi itu namanya wadi. Adapun madhi adalah cairan yang keluar ketika orang terangsang. Orang seling-seling sebagai bagian pelicin. Nah, itu hukumnya madhi dan wadi itu adalah najis. Jadi kalau kena keluar wadi, madhi itu wajib dicuci, tapi hadasnya hadas kecil, cukup nganggo wudu. Tapi nek mani hukumnya suci. Sperma itu hukumnya suci. Kena sarung nggo salat ora napa-napa, tetapi terhadap hukum hadas kudu adus maksudnya. Paham bedanya? Nek madhi kali wadi najis, kedah dicuci, agem toya harus. Tapi kalau air mani anggere nempel teng sarung niku mboten napa-napa. Sebab napa? Hukumnya dia suci, tapi terhadap hadas dia harus mandi. Beda nggih? Beda. Nah itu nggih. Ini dalilnya tidak saya bacakan, dulu udah pernah saya bacakan. Nomor 3 apa dulu? Tidur lelap. Yang membatalkan wudhu tidur lelap. Apa cirinya dulu? Tidak mendengar suara sama sekali. Ini namanya tidur lelap. Jadi dengan megang sesuatu begini. Jadi ini kayak gini. Ya menang baik. Ani gua turun niku. Turu yang seperti itu batal ini. Niku dereng turun niku. Nggih. Yang seperti itu enggak batal. Jadi kan ngaji maghrib tengah isya. Haji bulan dengan pas mungkin rada ngantuk. Kok jenenge ini? Niku dereng jenengan mboten ketah wudu, salat isanya. Kok jenenge? Niku sudah harus wudu itu. Nggih? Paham? Yang terakhir cirinya adalah keluar dari badannya sesuatu dia tidak kerasa, alias ngiler. Ces meneng bae. Niku pun batal. Nek ces jadi tidak salah mana ada repot ini. Nah itu maka batal. Jadi kalau bapak-bapak sholat Jumat niku batal kedah wudu sederenge sholat. Diingatkan nih bapak-bapaknya nih, sampun ngantos sholat Jumat ini boten kagem batal goro-goro pun turu niki wau. Katanya kan paling nikmat tuh mendengarkan khutbah terus tidur. Subhanallah. Makanya jangan perhatikan, saya kalau ceramah Jumat pasti menggelegar. Saya dikenal oleh orang-orang
Ustadz Wahid kalau ngisi Jumatan tuh otomatis semangatnya pol-polan supaya wong ngajang nanti turu. Bayangin, turun iku pripun turu tangi juga krek tangi. Langsung Allahu Akbar bareng ngorok. Pripun iku coba. Subhanallah. Makanya imam Jumat itu juga harus pengertian. Allahu Akbar, kasih jeda untuk istita. Sopo ngerti ono sing lagi wudu. Bacanya dikasih jeda. Habis amin, kasih kesempatan baca Al-Fatihah. Gitu. Di rakaat pertama harus begitu supaya apa? Sing keri-keri do lagi wudu meneh orang nanti keri salat. Niku. Nah, ini pentingnya imam juga harus ngerti ilmu. Nah, imam orang ngerti ilmu, penceramai orang ngerti ilmu, cepet-cepet wis. Ya, subhanallah ya, kasihan kan yang seperti itu. Nah, ini penting bapak-bapak diberitahu ibu-ibu nggih. Nah, ini tugas jenengan ini karena jenengan yang ngaji supaya bapak-bapaknya kalau sholat Jumat jangan sampai muspro. Nggih. Jadi cirinya 3 itu nggih. Dalilnya nggak saya bacakan karena dulu udah pernah dibacakan. Yang keempat, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, gila atau yang semisal itu. Dalilnya apa? Lawong turu we batal saya meneh pingsan kan luwih saka turu. Ini maka batal. Ini juga dalilnya nggak saya bacakan. Kemudian yang berikutnya bersentuhan kulit nih dengan yang bukan mahram. Ini silang pendapat. Dengan siapa? Dengan yang bukan mahram. Dengan yang bukan mahram sudah sama-sama dewasa, kulit dengan kulit tanpa penghalang, maka batal. Dulu saya pernah sampaikan ke jenengan, ada orang mau ke masjid, saya lah ke masjid, kemudian saya lewat jalan kaki, ada ibu-ibu gendong anak kecil cewek, anaknya ayumen, saya pegang-pegang pipinya, kok ayumen tonduk, enduk, saya mau ke masjid, sudah wudu, batal nggak? Yang dipegang anaknya? Batal nggak? Belum batal. Ini batalnya ibu ini, Bu ayumen bu. Digaplok kali bojone orang mung batal diantemi bojone itu. Paham nggih? Nah, itu saya gambarkan seperti itu. Karena dewasa harus sudah dewasa, kulit dengan kulit. Kalau nyentuhnya tanpa ada penghalangnya maka tidak batal. Ini yo aja wani-wani nek bojone wong liya ngene-ngene iki yo kok diamuk wong. Nggih. Ngene Bang. Gitu. Bahaya nih saya. Itu jadi itu nih bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Berarti nih bukan mahram bojone jenengan atau suami istri itu mahram bukan? Suami istri mahram bukan? Bukan mahram. Kalau mahram jenengan nggak boleh dinikahi. Nih loh. Karena jenengan bukan mahram makanya jenengan boleh dinikahi. Mahram artinya apa? Nggak boleh dinikahi toh? Mahram artinya nggak boleh dinikahi. Karena jenengan bukan mahram maka jenengan boleh dinikahi. Berarti jenengan mahramnya suami jenengan bukan mahram. Makanya di mazhab Syafi'i mengatakan batal bersentuhan dengan istri menurut pendapat mazhab Syafi'i. Yang katanya di Indonesia pakai mazhab Syafi'i itu. Makanya kalau jenengan mengaku orang Indonesia bermadzhab Syafi'i, berarti jenengan kalau sentuhan sama suami batal. Nggih. Makanya saya kalau mau tidur tuh saya pernah ceritakan dengan jenengan, saya mau tidur dengan istri itu mesti bilang, "Awe dhek mau mazhab apa turune iki, Bu?" Nek mau mazhab Syafi'i bar wudu ado-adoan. Sebab kita menjaga wudu saat deringe syariat nggih. Saat deringe syariat kita wudu supaya kalau meninggal di dalam tidur maka kita meninggal dalam kondisi disucikan oleh Allah, ya kan? Nah terus nek anggo madzhab Syafi'i jadi sentuhan batal lah. Kowe nek cerak karo aku kok sentuhan yo batal. Arep madzhab Hambali wae lah. Sing ora batal itu. Nah makanya saya sampaikan kepada panjenengan ini ada silang pendapat di 4 madzhab semuanya ahlu sunnah wal jamaah tidak saling bertengkar. Mau ada yang berpendapat batal monggo dalilnya kuat. Yang tidak batal juga monggo dalilnya kuat. Yang batal kalau pakai greng juga dalilnya kuat. Sentuhan bojo laki nek orang ngau greng ora batal menurut mazhab Malik dan mazhab Hambali. Tapi nek sentuhan greng, nah ini batal. Ditakoni Bu greng ora Bu? Greng ya batal berarti. Gitu nggih. Tapi kalau sentuhan biasa tidak batal. Dalilnya apa? Karena Rasulullah pernah mencium Aisyah ketika hendak ke masjid. Ini kisahnya juga lucu. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang masalah ini. Bukankah yang dicium kamu? Kayak gitu Aisyahnya. Senyum maksudnya itu. Iya aku yang dicium oleh Rasulullah itu. Artinya apa? Ini menjadi dalil tentang tidak batalnya menyentuh istri. Dan ini menjadi pendapat himpunan Tarjih Muhammadiyah.
Kalau jenengan memang aktif di Muhammadiyah, himpunan tarjih Muhammadiyah mengatakan seperti itu, pakai hal ini. Walaupun di mazhab yang lain, teman-teman kita dari NU mengatakan, oh itu kan hadisnya tuh dhaif tuh, hadisnya tuh kurang kuat, begitu, ada yang pendapat seperti itu. Nah, makanya kita menghargai semuanya, gitu. Jadi pendapat pertama pokoknya menyentuh wanita membatalkan wudhu secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan ini pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Bayangin, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mengatakan pokoknya sentuhan batal. Dalilnya apa? Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Di dalam ayat itu ada kata-kata aulamastumunisa atau menyentuh wanita. Nah, menyentuh wanita menurut pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud pokoknya sentuhan Rio tetap batal. Ini pendapat dipilih oleh mazhab Syafi'i yang di Indonesia banyak dipakai. Pendapat yang kedua, menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu sama sekali. Karena apa? Di mazhab Hanafi, ini mazhab yang paling tua mengatakan aulamastumunisa bersentuhan dengan wanita maksudnya berhubungan badan. Nah, cuma beda arti aja nih. Menurut mazhab Hanafi, aulamastumunisa di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu adalah berhubungan badan. Nek mung sentuhan biasa ora, boten batal belas. Itu jadi ini mazhab Hambali yo turu karo bojone yo monggo wae. Anggere ora kaya ngono yo ora batal. Niku paham nggih? Kemudian pendapat yang ketiga, menyentuh wanita membatalkan wudu jika dengan syahwat. Ini pendapat mazhab Malik dan mazhab Hambali. Jadi tiga-tiganya kita hargai. Oh ya, tadi tentang masalah kentut lupa nih. Dulu saya pernah sampaikan quiff itu istilah kentut, mohon maaf, dari vagina. Kalau jenengan mohon maaf, perupuk dari bagian depan bagi wanita, khususnya udah melahirkan, namanya quiff namanya. Itu mazhab Syafi'i mengatakan batal, tapi mazhab yang lain mengatakan tidak. Jenengan kalau mau hati-hati, wudu ya nggak apa-apa. Jadi kalau udah sholat kok perupuk-perupuk, udah dianggap aja nggak batal. Paham? Nih. Karena kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang sampai bunyi juga toh. Nih, kalau yang sudah melahirkan pasti tahu lah. Ini bukan cerita porno, cerita fikih ya begini ini. Saya harus menyampaikan seperti itu, apa adanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang membatalkan diantaranya adalah makan daging unta. Makan daging unta. Lah ngopo to Ustaz ndak dibahas daging unta ning ora ono unta, ora pernah mangan unta. Ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya batal jika saya makan daging kambing?" Kata Rasulullah, "Wa in syi'ta." Kalau engkau mau tawaddo, wudulah kalau engkau mau. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya makan daging onta, wudulah. Paham? Maksudnya ngaten, jenengan diundang rame-rame, tiang kathah reunian. Maghrib datang. Tempat sholatnya cilik, tempat wudune tiri-tiri mung loro, sing diundang wong 100. Nek jenengan bardahar kudu wudu, tekani sarung rampung jangan ngantri. Paham ibu-ibu semuanya? Sehingga jenengan nggak perlu wudu waktu itu, karena kalau makan selain daging onta tuh nggak batal. Paham ibu-ibu? Jadi dengan dahar biasa itu bukan batal. Ya kalau kumur-kumur membersihkan nggak apa-apa, tapi nggak membatalkan. Seperti halnya dengan ngijak najis, ini batal bukan? Mengidak tai cicak batal bukan? Bukan batal wudhunya, jenengan cukup bersihin kakinya selesai. Gitu? Enggak. Nah ini kadang-kadang orang suka keliru nih. Pokoknya ngijak najis pokoknya batal aku wudhu meneh. Enggak perlu. Jenengan cukup dibersihin najisnya. Niku. Jadi itu nggih. Manfaatnya itu nggih, manfaat bahwa dahar niku mboten membatalkan. Dahar ngunjuk niku tidak membatalkan wudu kecuali dahar daging onta. Untung-untung Indonesia jarang onta. Dadi jenengan insyaallah nek berdahar langsung sholat mboten napa-napa. Oh lho kae bermadang akeh men kewaregon kok ora wudu. Ya memang mboten batal. Ada kan yang mengatakan nek wareg kudu wudu. Nek wareg ora ya ukurane pripun niku. Aku urung wareg je. Niku nggih. Kemudian yang terakhir adalah menyentuh kemaluan dan menyentuh bagian belakang, bagian dubur. Maka batal. Nggih. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Kurang kerjaan banget Ustaz, kemaluan orang lain dipegang-pegang. Putra panjenengan maksudnya. Kadang-kadang kan jenengan nyeboki putra nggih.
Ya, baik dewasa maupun anak-anak tetap batal. Baik hidup maupun mati tetap batal. Berarti kalau kita memandikan orang meninggal, kita menyentuh kemaluannya, otomatis kita harus berwudu. Kapan menjadi batal? Ketika pakai telapak tangan bagian dalam. Kelingan nggih. Nah, yang mana bagian dalam ini yang nggak kelihatan. Yaitu ini. Nek ngagem niki mboten batal. Nggih. Kesuatu mboten sengaja atau tidak sengaja batal. Nggih. Baik kemaluannya masih nempel atau sudah terputus. Begitu bahasa di kitabnya. Kok aneh mentok Ustaz, kemaluan terputus. Bisa kita mawon yang kecelakaan. Nggih. Kemudian kemaluannya putus dijikuk ngau tangan. Dokter maksudnya dokter. Nggih. Niku batal. Itu jadi fikih itu luas seperti itu supaya Pak mudah kita di dalam beribadah. Ingat nih Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan untuk kita, bukan menghendaki kesulitan. Maka kalau jangan ada was-was, wudu kok bola-bali, niku jelas bukan bagian dari agama. Wudu ki mung pisan pun boten kudu bola-bali. Niku namanya was-was syaiton. Nggih. Jangan sampai kena was-was nggih jenengan. Kaya ngontut kaya ora. Makanya para ulama menyebut nek jenengan kena was-was, obatnya koyo-koyo kama jenunin, seperti orang gila min waroik, bisik-bisik di belakang panjenengan. Nek ning mrene jenengan wong gemblung. Bu, jenengan dengerin enggak? Jenengan dengerin enggak? Ayo wong gemblung itu kayak ngopo. Seperti itu nggih. Jadi di kitab disebutkan kalau kena was-was seperti orang gila di belakangmu lagi bisik-bisik. Udah nggak usah didengerin. Itu insya Allah akan menenangkan ibadah jenengan. Oke. Itu yang sampai malam hari ini. Mudah-mudahan membantu untuk ibadah kita selanjutnya. Kita refleksi. Sudah saya sampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah rahmati kita. Dan saya minta doa kepada jenengan. Saya besok perjalanan jauh karena saya jarang banget perjalanan jauh. Sendirian lagi. Serasanya semua tepol-polan dewean biasa pergi kemana-mana sama istri, kemudian harus sendirian. 3 hari lagi, 4 hari. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.